Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat Tuhan di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Baik, kita akan memulaikan ibadah renungan pagi kita di pagi hari ini. Kita akan mulaikan dengan menyanyikan lagu pujian, tetapi sebelumnya mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita nyanyikan pujian di dalam lagu Sion nomor 64 dengan judul Tiada Lain Pelindung Seperti Yesus. Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat, perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih juru selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Yesus menemukan aku dalam dosa. Hatiku berkeluh kesah dan sukar, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya. Tapi tak ku mengerti tebusan itu, hingga kelak ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu untuk cinta dan kasih sayang-Mu, rahmat-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan di dalam ibadah online renungan harian di pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, agar pekabaran di pagi hari ini dapat menguatkan kami, dan kami dapat menjadikan firman Tuhan ini adalah bekal di dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Iman kami dikuatkan dan tetap bersandar kepada Tuhan. Inilah doa kami, berfirmanlah kepada kami, anak-anak-Mu ini sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita di pagi hari ini dengan judul memperoleh pengetahuan tentang Tuhan. Sekali lagi, memperoleh pengetahuan tentang Tuhan. Dan ayat inti renungan harian kita pagi ini Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kuasa, maha kudus adalah pengertian. Sekali lagi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Sebagai juru selamat kita
kita pun di dunia ini melakukan pelayanan bagi Allah. Kita di sini harus menjadi seperti Allah di dalam tabiat, dan dengan hidup pelayanan menyatakan Dia kepada dunia. Untuk menjadi mitra kerja Allah, supaya menjadi seperti Dia dan menyatakan tabiatnya, kita harus mengenal Dia dengan benar. Kita harus mengenal Dia sebagaimana Ia menyatakan dirinya. Suatu pengetahuan akan Allah adalah dasar dari semua pendidikan yang benar dan semua pelayanan yang benar. Itulah satu-satunya perlindungan yang aman terhadap penggodaan. Ini sajalah yang dapat menjadikan kita seperti Allah di dalam tabiat. Inilah pengetahuan yang diperlukan oleh semua orang yang bekerja untuk mengangkat sesama manusia. Perubahan tabiat, kemurnian hidup, efisiensi kerja, kesetiaan pada prinsip-prinsip yang benar, semuanya tergantung pada pengetahuan yang benar akan Allah. Pengetahuan ini adalah persiapan penting bagi kehidupan sekarang ini maupun kehidupan yang akan datang. Benda-benda alam yang sekarang kita pandang memberi kita hanya sekilas konsep tentang kemuliaan Firdaus. Dosa telah merusak keelokan bumi. Di atas segala sesuatu bisa terlihat bekas pekerjaan kejahatan, namun masih banyak tertinggal yang indah. Alam menyaksikan bahwa seorang yang tak terbatas kuasanya, agung dalam kebaikan, kemurahan dan kasih, telah menciptakan bumi dan mengisinya dengan kehidupan dan kesenangan. Sekalipun dalam keadaan yang sudah rusak, segala sesuatu menyatakan hasil karya dari seniman besar itu. Kemana saja kita berpaling, kita dapat mendengar suara Allah dan melihat bukti-bukti kebaikannya. Dari gemuruhnya suara halilintar yang menggelegar dan deru gelombang lautan yang tak henti-hentinya, sampai kepada lagu gembira dan paduan marga satwa di hutan, puluhan juta suara alam memuji Dia. Di darat, laut dan udara dengan warna-warninya yang mengagumkan, beragam dalam kontras yang semarak dan terpadu dalam keharmonisan, kita melihat kemuliaannya. Bukit-bukit abadi menceritakan kuasanya kepada kita. Pepohonan yang melambai-lambaikan panji-panji hijaunya di bawah sinar matahari, bunga-bunga dengan keelokan yang luar biasa menunjukkan kepada penciptanya. Rumput hijau yang bagaikan permadani menutupi bumi bercerita tentang pemeliharaan Allah atas makhluk-makhluknya yang paling hina. Palung-palung laut dan kedalaman bumi menyatakan kekayaannya. Segala kecemerlangan dan keindahan yang menghiasi bumi dan menerangi langit berbicara mengenai Allah. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga jilid 4 halaman 371 hingga 374. Sekali lagi judul renungan kita di pagi ini adalah memperoleh pengetahuan tentang Tuhan. Poin pertama yang kita pelajari dari renungan harian kita pagi ini adalah bahwa kita harus menyatakan tabiat atau karakter Allah atau sifat Allah kepada dunia. Cara agar supaya kita dapat memperkenalkan karakter Allah, memperkenalkan Allah itu kepada dunia, Allah itu siapa? Caranya adalah kita harus mengenal Allah. Salah satu cara kita mengenal Tuhan adalah bagaimana kita mengenal alam ciptaannya yang ajaib, yang luar biasa di sekitar kita. Dengan kita melihat hasil karya Tuhan yang ajaib, kita dapat mengenal Allah itu sendiri. Jadi hikmat yang benar menurut firman Tuhan kita hari ini adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus atau Tuhan itu sendiri. Jadi 2 poin renungan kita pagi hari ini adalah kita harus memperkenalkan Allah kepada dunia. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus mengenal Dia. Bagaimana cara kita mengenal Dia? Kita melihatnya dari alam sekitar di mana kita hidup, sehingga dengan demikian kita boleh mengenal luar biasa ajaibnya Allah itu dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita yang saat ini mau memperkenalkan Allah kepada dunia lewat terus mengenal Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Biarlah melalui renungan harian kita hari ini, pekabaran firman Tuhan yang kita ikuti dapat menjadikan itu sebagai berkat dalam kehidupan kita hari ini.
Saudaraku yang kekasih, pada renungan harian kita hari ini, saya tidak akan berdoa dalam doa tutup, tetapi saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara bisa berdoa sendiri masing-masing pribadi. Tapi kalau worship atau ibadah pagi ini diadakan keluarga, maka mohon kesediaan kepala keluarga atau ibu rumah tangga untuk berdoa. Itulah sebabnya saya akan akhiri, nanti saudara akan berdoa. Sampai jumpa pada renungan kita pada besok hari. Shalom.